Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sahabat Mekatronika Manakara. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan coba belajar bagaimana mendesain rangkaian layout PCB berupa rangkaian kontrol suhu menggunakan LM35. Kita cari referensi terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba buat layout ya, rangkaian kontrol kipas pendingin menggunakan sensor suhu LM35. Nah, ini adalah rangkaian PCB-nya. Ini ada komponen-komponennya yang digunakan. Ini adalah layout-nya. Kita coba perhatikan rangkaiannya. Di bagian di sini adalah konektor terhubung ke LM35. Kemudian ini LM358. Ini rangkaian non-inverting. Kemudian ini menggunakan LM358 juga rangkaian komparator. Ini menggunakan dua buah komparator atas dengan bawah ya. Kemudian ini ada rangkaian transistor. Ini menggunakan NPN, sedangkan yang di bawah ini menggunakan transistor PNP. Ini fungsi dari transistor sebagai saklar. Terus kemudian ini ada komponen relay untuk driver dari outputnya. Ini output berarti terhubung ke kipas. Nah, ini blok diagramnya. Jadi sinyal dari LM35 masuk ke op-amp non-inverting, penguat ya. Kemudian masuk ke komparator suhu panas, ini yang bagian atas tadi, yang ini. Kemudian komparator suhu dingin yang bagian ini. Kemudian switch transistor yang ini NPN, sedangkan yang PNP yang bagian bawah. Kemudian masuk relay keluar ke kipas. Nah, di sini di bagian bawahnya dijelaskan cara kerja atau deskripsi dari setiap rangkaian atau komponen yang digunakan. Rangkaian non-inverting, di mana penguatannya itu 1 plus R2 per R1. Nah, di sini menggunakan potensiometer ya untuk mengatur penguatannya lebih fleksibel. Kemudian bagian rangkaian komparator amplifier. Nah, di sini ada blok diagramnya. Kita perhatikan cara kerjanya. Jika suhu berada di batas settingan bagian bawah atau kategori dingin, ini menunjukkan kipas dalam keadaan off. Kemudian panas akan naik kembali, akan terdesi naik sampai dengan batas settingan panas ya. Nanti di sini posisi kipas dalam keadaan on untuk mendinginkan. Ya, ketika proses pendinginan maka suhu akan turun melewati batas panas sampai dengan batas paling bawah suhu dingin. Nanti suhu dingin maka kipas dalam keadaan off kembali. Dan ini akan secara terus-menerus secara berulang. Di sini ada space ya antara panas dengan dingin, antara suhu panas dengan suhu dingin. Ya. Ini rangkaiannya tadi yang komparator panas dengan komparator dingin. Di sini ada penjelasannya bagian bawah. Nah, kita coba akan buat rangkaian PCB-nya ya. Rangkaian PCB kita akan gambar ulang rangkaian PCB-nya dengan referensi bentuk penempatan komponen juga seperti ini. Oke, kita akan mulai mendesain menggunakan aplikasi Eagle Layout Editor 9.6.2.
Selanjutnya kita buka aplikasi Eagle 96.2. Selanjutnya seperti biasa kita mulai membuat project baru, rangkaian kontrol suhu. Kemudian kita klik kanan, new schematic. Selanjutnya kita mulai membuat rangkaian skematik. Kita tambahkan komponen terlebih dahulu. Kita pilih frame. Oke, kita letakkan di sini. Kemudian kita tambahkan bagian sebelah kiri ya, yaitu konektor. Kita pilih ini konektor PTR 500. Kita pilih AK502 yang bentuk layout footprintnya seperti ini. Ini adalah skematiknya. Kita klik OK, kita letakkan bagian atas. Ini kita fungsikan untuk terhubung ke input supply, tegangan supply. Kemudian kita letakkan di sini. Ini bagian untuk terhubung ke output, ke kipas. Kemudian kita tambahkan lagi pin head, pin header. Pin header 3 pin. Ini 3 pin. Klik OK. Kita letakkan di sini. Ini konektor yang nantinya terhubung ke sensor LM35. Kemudian setelah itu kita keluarkan LM358. 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 Kita lihat di linear. Kita lihat 358 apa ada. Kita set ya. LM358. 358. Yang linear 3. Oke, selanjutnya kita tambahkan komponen op-amp. Oke, selanjutnya kita tambahkan komponen op-amp. Op-amp kita cari di library linear. Ini ada beberapa op-amp. Kita lihat LM741, LM358. Ini voltage regulator 317.
Oke, untuk FM358 kita lihat tidak ada, kita siapkan dulu. Kita lihat terlebih dahulu datasheet dari LM358. Ini kita dapat konfigurasi pin dari LM358 ada 8 pin ya yang deep. Ini ada 2 buah op-amp di dalam, ada input A dengan input B. Ini kita bisa gunakan nanti pada komparator dengan non inverting. Jadi kita bisa gunakan 2 buah op-amp. Kita perhatikan pin 2 dengan pin 3 ini di input A, kemudian pin 6 dengan 5, 6 input invertingnya, sedangkan 5 ini input non invertingnya, output 7 dengan pin 1 ya, output B dengan output A ini. Nomor 8 ini PCC, 4 ini yang ground, terhubung ke ground. Jadi ini bisa digunakan untuk tegangan supply single ya, PCC dengan ground. Kita lihat di library ini tidak bisa kita gunakan. Nah, ini ada 2 op-amp di dalam, pin 7 dengan pin 1 ya, pin 7 dengan pin 1, kemudian 3 dengan 2 ini input 1, input A ini input B, 8 dengan 4. Nah, berarti LM358 itu library-nya sama dengan jenis yang LM1458N. Di sini ada 2 buah library-nya yang harus diperhatikan karena kita ingin menggunakan komponen yang dual inline pickaxe, berarti ini yang kita gunakan. Tapi jika yang menggunakan SMD berarti yang footprint yang model seperti ini yang kita gunakan. Ini jenis footprintnya S008. Kita pilih yang bawah, kemudian kita klik OK. Kita letakkan ini 2 buah, satu IC A dengan satu IC B, kemudian kita letakkan di sini IC 2. Jadi di sini IC yang kita gunakan itu 2 buah ya, IC 1 ini IC 2. Tapi bagian ini ada IC 1A dengan IC 1B, sedangkan ini cukup satu saja. Selanjutnya kita close terlebih dahulu. Selanjutnya kita tambahkan lagi ya, komponen resistor. Resistor kita ambil di RCL. RCL, kita pilih RAS, kita pilih 0207 strip 7. Ini gridnya adalah 7,5 mm, artinya antar lubang kaki resistor ini jaraknya adalah 7,5 mm. Ini sudah cukup, kita klik OK. Kemudian kita letakkan di rangkaian non inverting, berarti kita letakkan di pin dekat pin 2. Selanjutnya untuk komparator kita letakkan juga di sini 1 2. Kemudian di output kita letakkan juga 1 untuk outputnya, kemudian nanti kita letakkan untuk indikator. Sini juga kita letakkan 1 untuk ke basis dari transistor, ini untuk lampu indikator. Oke, selanjutnya kita tambahkan komponen lagi. Kita pilih trim pot ya. Trim pot.
Ini trim pot yang kita gunakan ini referensinya yang seperti ini. Kita coba di sini. Ini ada trim. Nah, ini. Ini ya. Jadi ini untuk tempat memutar trim potnya. Ini bagian atas, kalau ini dari samping ya. Dari samping. Jadi kita pilih yang ini saja. Kita klik OK. Kemudian kita letakkan posisinya sini. Letakkan ini satu. Ini kita letakkan juga ini satu. Satu. Kemudian ini kita letakkan juga. Selanjutnya input sudah, kita tambahkan ini untuk indikator ya, indikatornya untuk suhu dingin dengan suhu panas. Kita bisa cari di LED, kita masuk di LED lagi, kita pilih yang 5 mm. Klik OK, kemudian kita letakkan di sini, kita letakkan di sini. Selanjutnya kita pilih transistor. Transistor T, kita pilih NPN sama PNP ya. Kita pilih NPN dulu. BD 139. Oke, ini BD 139. Kita letakkan di sini. Terus yang di bawah ini transistor PNP, kemudian kita pilih BD 140. Nah, ini. Kemudian kita letakkan di sini. Oke. Selanjutnya kita save terlebih dahulu ya. Save. Kita beri nama sensor suhu LM35. Jadi sini sudah berubah sensor suhu LM35. Setelah komponen kita keluarkan, selanjutnya kita hubungkan. Kita gunakan toolnya adalah net. Kita hubungkan dari sensor terlebih dahulu ya. Dari sensor di sini di nomor 3 ini nantinya terhubung ke PCC. Ini kita hubungkan ke PCC nanti di sini. Ini PCC. Kemudian ini kita hubungkan ke ground. Ini bisa tambahkan dulu supply S. Supply. Di sini ada PCC. Klik OK. Kemudian kita tambahkan di sini. Kemudian kita ambil lagi ground, yaitu gen D. Kemudian kita tambahkan di sini. Kita hubungkan terlebih dahulu. Oke, digabungkan. Ini juga kita gabungkan. Selanjutnya output ya. Output dari sensor ini kita hubungkan ke pin positif ya. Nomor 3 input non invertingnya. Sedangkan ini yang inverting pin 2-nya ini kita hubungkan ke resistor. Nanti dari resistor ini kita hubungkan masuk ke ground. Kemudian dari ring pot
kita hubungkan di sini nomor 2. Kemudian outputnya, feedbacknya ini kita hubungkan ke pin nomor 1 lagi. Nah, dari sini output dari non-inverting ya kita hubungkan ke komparator bagian atas ya. Komparator bagian atas positif. Kemudian yang bagian bawah kita ambil di sini sama, kita ambil ke negatifnya. Nah, ini kita perhatikan ya. Kemudian negatifnya ini kita hubungkan ke tethering port. Kita hubungkan ke tethering port. Kemudian ini kita hubungkan ke tethering port. Ini juga positif. Oke. Oke. Ini kita hubungkan ke PCC. Kita copy bisa. Terus copy juga di sini. Kemudian ground juga letakkan di bawah. Kita letakkan di sini. Ini bertumpuk ya. Oke. Dan kita hubungkan. Kita hubungkan yang atas resistor R2 kita hubungkan. Oke. Ini bisa kita dorong ke bawah. Oke, selanjutnya output dari komparator kita hubungkan ke resistor basis Q1. Ini outputnya kita hubungkan juga ke lampu indikator. Oke, tadi ini untuk indikator panas dan indikator dingin. Kita hubungkan. Oke. Oke, ada satu komponen ternyata yang belum kita tambahkan. Satu relay beserta dengan protektornya yaitu dioda, berarti 2. Kita letakkan dulu di sini. Kita tambahkan dulu relay. Cari relay. Ini relay kita pilih untuk jenis relay yang kita gunakan ini adalah jenis DPDT ya, DPDT yang seperti ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan itu kita harus sesuaikan jarak kaki yang sampai pemilihannya ini berbeda-beda posisi kakinya. Kita pilih yang bagian atas ini ya. DPDT itu artinya mempunyai pin SPST ya. Ini maaf SPDT karena double jadi disebut DPDT. Kemudian klik OK, kita letakkan di sini. Kita letakkan di sini. Satu. Kemudian kita tambahkan dioda. Kita pakai yang ini saja, yang kecil. Oke. Letakkan di sini. Fungsi dioda adalah sebagai proteksi tegangan balik pada relay. Oke, selanjutnya kita hubungkan ya, kita hubungkan ke sini. Ini kita hubungkan ke ground. Copy ground. Kita letakkan ground, di sini juga ground. Oke. Dan kita hubungkan. Nah, pada bagian ini
Terus kita perhatikan juga wiringnya. Ini kita beri PCC. Oke. Selanjutnya yang S1 ya, yang bukan normally close ya, yang ini normally open. S1 ini kita hubungkan pada bagian bawah ya, kolektor dari transistor Q1. Kemudian outputnya ini kita hubungkan ke kolektor transistor Q2 ya. Selanjutnya pada kontak nomor 2 ini relay kita hubungkan ke PCC. Output dari S2 dari kontak nomor 2 ini kita hubungkan ke output terminal ya, konektor yang menuju ke kipas. Nah, ini kita hubungkan ke ground. Kita copy, kita hubungkan ke ground. Oke. Nah, untuk memindahkan posisi dari rangkaian ini berada di tepi atas ini ke tengah-tengah, kita pilih select group ini. Kita drag, lepas, kemudian kita pilih move, klik kanan, move group. Kita letakkan di bagian bawah. Oke, kemudian kita atur posisi-posisi komponennya. Oke, setelah kita selesai dalam mendesain skematik, selanjutnya kita masuk ke desain layout PCB. Kita pilih generate atau switch to board. Kita klik kiri, kemudian kita pilih yes. Ini adalah tampilan dari desain layout PCB. Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita mengatur dimensi area PCB yang akan kita gunakan. Kita pilih grid, kemudian kita displaynya ini kita aktifkan. Satuannya kita pilih milimeter, kemudian kita pilih 10 milimeter atau 1 cm. Kita klik OK. Nah, di sini setiap kotak nilainya adalah 10 mm. Jadi kita atur PCB-nya, kita pilih move, kita tarik ke bawah. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 5 kotak. Jadi jika kita umpamanya kita buat 6 kotak, kita tinggal tambahin 1. Ini untuk tingginya. Sedangkan lebarnya kita buat 10 cm atau 100 mm. Nah ini. Jadi 10 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Ya di sini adalah 10 kotak menandakan ini adalah 10 cm. Nah, setelah pengaturan dari dimensi PCB, kita tempatkan terlebih dahulu hole pada setiap sudut dari PCB. Kita letakkan di bagian ini untuk mempermudah kita kurangi gridnya sebesar 5 mm. Ini kemudian kita pilih tool hole. Ini ya, ini bisa menggunakan via atau menggunakan hole. Kita pilih drillnya ini 3 mm lubangnya. Ini kita letakkan setiap sudut. Ada 4 buah sudut yang kita letakkan lubang pada setiap tepinya.
3 mm kita sesuaikan dengan baut spacer ya. Untuk diameternya itu sekitar 3 mm. Nah, setelah penempatan lubang, kita atur kembali gridnya posisi dipol. Di sini kita menggunakan 50 mil atau jika dirubah ke inci itu 0,05 inci atau sekitar 1,27 mm. Kita on-kan, kita klik OK. Jadi setiap kotak ini adalah 1,27 mm. Ini kita rubah agar mempermudah nanti dalam proses wiring. Ya, posisi grid pada setiap lubang pada pad komponen itu jaraknya dengan kelipatan 1,27. Jadi berada tepat di tengah-tengah. Jadi untuk mempermudah proses wiring. Selanjutnya setelah kita rubah, kita masukkan komponen ke dalam area PCB. Kita atur sedemikian rupa sehingga semua komponen ini masuk ke dalam area papan PCB. Kita perhatikan pada skematik ya. Di dalam skematik itu kita anjurkan dalam penempatan komponen itu kita usahakan sedekat mungkin dengan grup kelompok komponen rangkaian. Misalnya op-amp pada bagian bawah ini ya yang paling dekat itu adalah R3, R10, R7 dengan LED 2. Nah, ini kita terapkan nantinya pada saat proses penempatan komponen. Oke. Oke, jadi ini adalah tampilan dari penempatan komponen. Kita bisa cek di manufaktur. Kita lihat posisinya. Yang terpenting di sini yang harus kita perhatikan dalam penempatan komponen, tidak ada komponen yang tumpang tindih. Kita close.
dan kita save. Langkah selanjutnya kita lakukan wiring. Kita pilih tool route air wire, kemudian kita hubungkan kaki-kaki komponen. Di sini kita bisa pilih sebesar 1,27 atau 1 ya, 1 mm. Kita mulai dari grounding. Yes. Sebelum wiring kita pilih dulu bagian layer, pilih bottom. Kemudian kita klik, kita hubungkan semua pad yang lebih terang ini terkoneksi ke grounding. Tinggal kita arahkan saja. Untuk bagian non power supply, jalur non power supply untuk lebarnya bisa lebih kecil. Misalnya 0,4, 0,5, 0,4, kita pakai 0,6. Nah, ini kita perhatikan arahnya, kita ikuti saja sinyal ya, panduan sinyal yang sudah ada. Ini jalur supaya mempermudah kita bisa perbaiki posisi dari komponen terlebih dahulu. Kita putar. Di bagian ini bisa kita perhatikan ya untuk di sini menggunakan label P+. Di sini hanya dua pin yang terhubung, IC1 dengan IC2. Nah, sini kita cek terlebih dahulu. Sini tidak terhubung. Seharusnya pada bagian V+ yang ada di
ICLM 1 LM358 itu ya yang kita gunakan yang persamaannya IC1 P plus ini seharusnya terhubung ke PCC dengan Vmin ini seharusnya terhubung ke ground. Jadi solusinya bagaimana? Kita keluarkan terlebih dahulu library-nya. Kita keluarkan P plus dengan Vmin pada library supply. P plus, klik OK. Kemudian Vmin, klik OK. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita pakai show, kita klik, hanya terhubung 2 pin kaki IC LM358. Seharusnya terhubung ke ground. Nah, coba kita ground terpisah ya, tidak terhubung. Ground sendiri. Jadi kita hubungkan terlebih dahulu. Ini kita hubungkan ke ground. Net kita hubungkan ke ground. Nah, di sini kita pilih Vmin baru kita klik OK. Kita show, kita lihat di sini sudah terhubung jadi Vmin. Kemudian bagian V plus-nya ini kita hubungkan ke PCC. Ini. Nah, kita pilih juga V plus, kemudian kita klik OK. Kita cek. Nah, kita coba klik bagian Vmin. Vmin ground-nya belum aktif, hanya bagian sini saja ya. Ground-nya terputus. Oke. Jadi bagian ini, sedangkan yang lainnya, ground-ground lainnya ini tidak terhubung. Jadi kita harus rename kembali. Name. Kalau kita lihat ini Vmin. Vmin. Jadi ini kita klik, kita centang yang di bagian bawah ini, kita rubah jadi Vmin. Ya, semua yang segmen ground tadi itu dirubah menjadi Vmin. Kita klik OK. Yes. Kita cek. Kita cek ya. Nah, ini nyalanya berubah jadi terang menandakan semua ground yang ada pada sheet ini sudah berubah menjadi Vmin. Kemudian P plus kita cek hanya konektor ini saja yang terhubung, yang lainnya P plus belum terhubung. Jadi sama langkahnya, kita pilih name, kemudian kita klik, kita rubah jadi V plus, V plus ya. Kemudian kita centang yang di bagian bawah, kemudian kita klik OK. Kita klik yes. Coba kita cek. Nah, ini terhubung semua. Nah, jika kita cek di layout boardnya, kita coba pilih PCC-nya tadi. Nah, ini sudah aktif semua, sudah terhubung. P, Pmin yang ada pada rangkaian dengan P plus juga. P plusnya juga terhubung ke PCC. Tapi di sini berubah jadi P plus, bukan lagi PCC, tapi sudah terhubung semua. Nah, ini kita hubungkan ulang yang sempat terputus tadi. Kita klik ini juga. Kemudian Vmin. Nah, ini arahnya kita cari jalan dulu. Bisa di sini ya. Sini kita keluar di sini. Jika gridnya kita ingin mengurangi, bisa. Kita tinggal bagi 2 1,27 ini. Saya kalau mil 50 berarti 25 ya.
Kalau mili itu 0,635. Klik OK. Ini dia lebih rapat. Klik OK. Kemudian kita hubungkan. Ini LED-nya terbalik. Seharusnya ini dia menghadap ke sini supaya gampang. Ini bisa kita rubah sebenarnya. Kita rotate saja. Oke, kemudian kita perbaiki. Oke, kita geser. Ya, kita cek apakah masih ada yang belum terhubung. Oke, kita perhatikan jalur yang belum terhubung. Kita off-kan terlebih dahulu. Sudah semua ya.
Oke, sudah semua. Kita atur jalur-jalurnya supaya lebih rapi. Contohnya seperti ini, kita bisa dorong ya menggunakan tool move. Oke, setelah kita rapikan jalurnya, kita selanjutnya kita buatkan poligon. Cara membuat poligon, untuk mempermudah kita kembalikan lagi gridnya ini posisi milimeter dengan ukuran 10 mm. Seperti ini. Kemudian kita pilih poligon, kita atur terlebih dahulu. Ini isolasinya kita kasih 1, spasinya 1 juga. Kita menggunakan 1 juga bisa. Kemudian kita pilih setiap tepi ya. Pada tepinya kita klik, kita hubungkan ke ground GND. Karena GND tidak ada berarti Pmin. Ya, tadi kita sudah rubah, kemudian kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, ini. Jadi poligon ini menyatu dengan GND atau ground. Menyatu dengan ground. Nah, ini. Kita klik OK. Setelah itu kita rubah kembali ke posisi default ya. Klik OK. Area yang kosong ini grounding tidak bisa masuk, kita bisa press. Pokoknya kita buat seperti ini. Kita hapus. Oke. Sebelah sini pun tidak bisa masuk groundingnya ya. Ini 25. Kita coba geser supaya dia masuk groundingnya. Ya mau. Maksimal seperti ini. Oke, selanjutnya kita atur posisi penempatan label. Kita nonaktifkan layar bottomnya. Kemudian kita posisikan setiap labelnya. Untuk nilai dari op-amp kita ganti menjadi LM358. Kita sesuaikan dengan IC yang kita gunakan.
sama dengan yang di bawah. Kemudian kita tambahkan ya label pada setiap konektor pin-pinnya untuk mudah dikenali dalam proses wiring nanti. VCC kita gunakan tapeless, rasionya 20%, kita gunakan vektor, ini size-nya cukup 56. Ini V plus kita letakkan di sini. Kemudian yang di bawah ini adalah GND. Kemudian ini sama. Ini bagian bawah ini adalah GND. Kemudian ini VCC. Ini menuju ke LM35 nanti ya. Di 0 di output. LM35. Kita letakkan di bagian depan. Kemudian ini untuk kipas. Kipas kita letakkan di sini. Kemudian ini bisa kita gunakan V plus. V plusnya bagian atas. Kemudian V min. Kita letakkan pada bagian bawah. Ini untuk R9 tadi. Ini level atas ya. Level atas. Ya. Kemudian ini level bawah. Yang bagian bawah ini setting penguat AP. Penguat sensor. Yang kita gunakan temporary adalah non-inverting. Indikator atas dan indikator bawah. Oke, kita save. Kita lihat. Oke, tidak ada yang bertumpuk. Kemudian kita beri judul. Buat kontrol suhu menggunakan LM35 sensor. Rangkaian kontrol suhu LM35. Ini bisa kita tambahkan besarnya ya. Kita menggunakan 76. Oke. Bawah kita bisa tambahi mereka. Oke. Untuk logo bisa kita tambahkan. Ini hanya opsi. Contoh, kita letakkan umpamanya di sini. Lihat. Oke, hasilnya seperti ini. Dan kita save. Lihat lagi. Ini tampak bawah. Kemudian ini tampak atasnya. Kita close. Selanjutnya bisa kita buat dokumen printout ya. Kita setting ini bagian atasnya kita print dan akan kita lakukan penyablonan secara manual. Kita pilih tampak atasnya ini dulu. Kita pilih print. Kemudian di sini printernya
bisa kita pilih terlebih dahulu untuk uji coba ya, print to file PDF. Kemudian ini alamat outputnya nanti, sensor output, berarti kita pilih top, save. Kemudian ini posisi kertasnya ya, kita pilih portrait tanpa atas, karena kita mau sablon manual atau transfer paper, berarti kita mirror. Kita blacknya ini kita centang, solid, oke, kemudian kita klik oke. Selanjutnya untuk tampak bawah, kita pilih layer setting, ya kita pilih bagian bawah, hit saja ya, kita pilih bawah, bottom, pad, bias, dimensi, B plus, tidak usah, kira cukup ini saja. Kemudian kita klik OK. Kita klik save. Kemudian kita print. Nah, ini tampak bawah. Karena tampak bagian bawah sudah termirror, berarti ini jangan dicentang ya. Dicentang. Kemudian kita klik, ya kita pilih saja bagian bawah ini, bagian brushnya ini kita beri bottom. Save. Kita klik OK. Oke, cukup dua saja file yang kita gunakan untuk proses transfer paper. Dan kita lihat outputnya ya. Kita lihat outputnya. Kita cari di dokumen Eagle Project rangkaian kontrol suhu. Nah, di sini ada dua buah PDF. Kita lihat tanpa atas, top sensor suhu. Oke, jadi ini adalah tampak atas ya. Ini adalah tampak atas yang nanti akan kita lakukan proses penyablonan. Kemudian yang bagian bawah ini kita buka juga. Nah, ini adalah file printout tampak bawah ya. Nanti kita lakukan proses penyablonan uji cobanya. Oke, demikian penjelasan dari desain rangkaian kontrol suhu pada kipas ya, menggunakan sensor LM35. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.